Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Alenia Endang, NIM 24601036, kelas manajemen 24B, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, Universitas Indonesia Timur. Di sini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ekonomi makro tentang nilai tukar atau kurs mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan harga barang, dan pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor Indonesia. Tapi dalam video kali ini kita akan bagi menjadi dua video. Video yang pertama, kita akan membahas tentang nilai tukar atau kurs mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dan dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan harga barang. Video yang kedua, kita akan membahas tentang pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor Indonesia. Jadi, video kali ini kita akan membahas materi tentang nilai tukar atau kurs mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dan dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan harga barang. Nilai tukar mata uang adalah harga satu mata uang terhadap mata uang negara lain yang mencerminkan kualitas relatif antar mata uang di pasar valuta asing. Nilai ini bisa berubah-ubah karena dipengaruhi faktor seperti suku bunga, inflasi, dan stabilitas politik. Nilai tukar mata uang memengaruhi perekonomian Indonesia secara signifikan melalui ekspor, impor, inflasi, dan investasi. Depresiasi rupiah atau pelemahan meningkatkan daya saing ekspor karena barang Indonesia lebih murah di pasar global, tetapi menaikkan harga impor, bahan utang luar negeri, dan inflasi yang menekankan daya beli masyarakat. Contoh nyata pada krisis tahun 1998, rupiah anjlok dari 2.450 ke 17.000 per USD, menyebabkan inflasi 77%, PDB kontraksi min 13,1%, ribuan perusahaan bangkrut karena utang luar negeri membengkak, dan kerusuhan sosial. Menurut saya, dari contoh krisis 1998 itu merugikan karena dampak negatif dominan melalui inflasi ekstrim dan pengangguran massal dan krisis keuangan negara. Contoh nyata yang kedua, pada pelemahan 2025 sampai 2026. Pada September 2025, 16.725 per USD, impor gandum dan kedelai mahal picu kenaikan harga mie instan, roti, tahu tempe, daya beli turun, industri seperti Indofood tertekan, biaya produksi. Pada Januari 2026, 16.880 per USD, beban utang luar negeri 423 miliar naik, inflasi impor 70%, bahan baku tekan konsumsi rumah tangga atau penopang PDB. Menurut saya dari contoh pelemahan 2025-2026 itu menguntungkan eksportir komoditas atau nikel sawit untung dari harga jual USD lebih tinggi. Hilirisasi dorong pengolahan lokal. Adapun yang bisa merugikan pelemahan tersebut secara neto rugikan karena inflasi, defisit APBN, pertumbuhan ekonomi terancam, dan ketergantungan impor bahan baku. Dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan harga barang. Pelemahan rupiah saat ini di Januari 2026 mencapai rekor rendah sekitar 16.900
dikurang 16.977 per USD. Menuju kenaikan harga barang impor dan tekanan inflasi impor, dampak utamanya adalah inflasi biaya yang mendorong harga konsumen naik. Meski Bank Indonesia berupaya stabilkan, secara singkat ini lebih menekankan daya beli masyarakat daripada manfaat ekspor. Mekanisme dampak pelemahan rupiah membuat harga barang impor seperti bahan baku, elektronik, dan energi naik karena butuh lebih banyak rupiah untuk USD. Ini picu imported inflation, ini di mana biaya impor diteruskan ke harga akhir barang domestik dan impor. Inflasi keseluruhan naik akibat cost push atau biaya produksi tinggi dan demand pull atau daya beli targerus tapi permintaannya tetap, terutama pada komoditas pangan dan BBM. Status terakhir pada 2026, pada tanggal 28 Januari 2026, rupiah sempat melemah tetapi rebound ke 16.700 per USD setelah IHSG anjlok. Sebelumnya tembus 16.977 pada tanggal 21 Januari dan 16.935 pada tanggal 19 Januari, rekor terburuk. Ekonom prediksi jika tembus 17.000, imported inflation serius terjadi dengan harga impor naik signifikan, sentimen internal dan arus modal keluar jadi pemicu. Inflasi Januari 2026 dipantau ketat BPJ atau BI, potensi naik dari 2,92% akhir 2025 karena tekanan rupiah. Contoh nyata, pada Januari tahun 2026, rupiah anjlok melewati level krisis pada tahun 1998, menyebabkan harga kedelai impor naik tajam sehingga produsen tahu tempe menaikkan harga atau kurangi ukuran produk, membebani rumah tangga. Harga BBM dan logistik juga terdampak karena impor energi mahal, mendorong inflasi dan biaya transportasi naik, seperti terlihat di akhir 2025 dan awal 2026. Menurut saya, dalam contoh nyata tadi itu dominan merugikan negara Indonesia karena beban impor energi pangan dan bahan baku atau defisit perdagangan tingkatkan inflasi, turunkan daya beli masyarakat, dan erosi APBN karena utang luar negeri membengkak hingga 600 triliun bunga. Menguntungkan itu terbatas karena ekspor komoditas seperti CPO dan batu bara lebih kompetitif karena murah di pasar global. Untungkan ekspor neto merugikan Indonesia karena ketergantungan impor tinggi atau energi pangan, sehingga inflasi dan kemiskinan naik lebih besar daripada gain ekspor. Baik, sekian dari video kita yang pertama tentang nilai tukar atau kurs mata uang dan dampaknya terhadap perekonomian Indonesia, dan dampak pelemahan rupiah terhadap inflasi dan harga barang. Selanjutnya kita akan masuk ke video kedua tentang
pengaruh nilai tukar terhadap ekspor dan impor Indonesia. Tetapi sebelum kita masuk video selanjutnya atau video yang kedua, video yang pertama ini saya tutup. Bila ada kesalahan dan dalam video tersebut mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bye bye.